Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, Senin malam Selasa, malam yang ke-18 dari Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 Maret 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam sebuah nasihat Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, para jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan kali ini kita membahas salah satu ayat yang penting di dalam kehidupan seorang muslim. Ayat tersebut adalah berbunyi, wa ma taufiqi illa billah, yang artinya tidak ada petunjukku kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus meyakini bahwa semua yang terjadi dan yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya atas ketetapan Allah, takdir Allah. Kemudian dengan ketetapan tersebut Allah berkehendak hal itu terjadi, dan dengan ketetapan tersebut Allah menciptakan hal tersebut. Berarti seorang muslim harus benar-benar bersandar kepada Allah, karena apapun yang dia tekadkan, jika tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka pasti akan ada saja yang menyibukkannya dari apa yang sudah dia niatkan. Ada saja hal yang menghalangi dirinya dari apa yang sudah dia niatkan. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taufiqi illa billah, tidak ada petunjukku kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak COVID-19, sebagian orang lebih bersandar kepada sesuatu dan seseorang yang dia kira bisa menyelamatkannya.
akhirnya mendewakan manusia, mendewakan harta benda, sehingga bersandar kepada Allah kurang, sehingga menganggap bahwa materi adalah segalanya, sehingga berdampak kepada malas beribadah, kemudian jarang duduk di majelis ilmu, terlalu sibuk dengan dunia, bahkan sampai malam-malam mulia seperti Ramadan, dan juga terutama nanti ketika mau menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagian orang benar-benar hancur saat 2019-2020. Ekonomi belum tegak, bahkan sampai sekarang masih terkatung-katung. Akhirnya yang dalam benaknya adalah bagaimana saya berusaha. Padahal seorang muslim meyakini bahwa kehidupan di dunia hanya untuk menjadi sarana agar bisa beribadah sehingga mendapatkan nikmat di akhirat. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Sebagian orang di malam-malam seperti ini masih sibuk dengan dunianya, tidak meluangkan waktu untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Masih sibuk dengan hartanya. Ramadan baginya adalah bulan-bulan seperti bulan-bulan lainnya. Di situ harus kita yakini bahwa petunjuk hanya datang dari Allah. Dan ini dalam dua hal, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Yang ingin bersemangat di dalam mengerjakan perintah, yakini baik-baik. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak bisa satu huruf pun saya baca dari Al-Quran kecuali dengan petunjuk dari Allah. Malam ini malam yang ke-18, tinggal 11 malam lagi. Atau 12 malam kalau jumlah malamnya 30 malam. 11 malam gak kerasa. Tinggal 11 malam, belum hatam juga, belum banyak juga baca Qur'annya. Kalau gak bisa baca Qur'an, belum banyak juga zikirnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya ayyus sha'imina a'zamu ajran, orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya siapa? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Baca Qur'annya tidak banyak, zikirnya juga tidak, doanya juga tidak. Salat 5 waktunya sering terlambat, Ramadan tidak di saf pertama, antara azan dan iqamah masih sibuk dengan perkara dunia. Itu tidak mungkin ditolong kecuali oleh Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Minta tolong sama Allah. Minta agar Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah beri aku petunjuk dan bimbing aku dalam kebenaran. Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong aku
untuk berzikir kepadamu, beribadah dengan yang baik kepada, bersyukur atas nikmat-nikmat. Jadi perkara wa ma taufiqi illa billah di zaman fadil, di zaman yang mulia ini sangat penting. Sangat bersandar kepada Allah, berbaik sangka hanya kepada Allah. Ana 'inda dhanni husni 'abdi bi falyadhunna bima sya'. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku, maka hendaklah dia sangkakan kepadaku sekehendaknya. In dhanna bi khair fa khair, in dhanna bi khairan fa khair. Kalau seandainya ia menyangkakan kepadaku kebaikan, maka terjadilah kebaikan. Bersandar hanya kepada Allah, minta petunjuk hanya dari Allah, qalbunya bersandar hanya kepada Allah, niat hidupnya hanya karena Allah. Karena salah satu kiat agar semangat di zaman fadil mengingat kehidupan akhirat. Sebab yang bayangkan sekarang Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu meninggal, dan juga orang tua kita yang meninggal, di atasnya lagi kain ini kita meninggal, atasnya lagi buyut. Berapa lama mereka hidup di alam kubur? Lebih lama daripada mereka hidup di dunia. Lebih lama daripada mereka hidup di dunia. Harus memikirkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dan tidak bisa itu semua kecuali dengan taufik dari Allah. Orang kuat, sehat, badan, mata sehat, tidak pakai kacamata, kalau melihat masih sehat. Tapi sampai sekarang belum hatam-hatam Al-Quran. Entah alasannya belum bancar, belum bisa, yang jelas belum hatam. Itu semua tidak ada kecuali taufik dari Allah. Puasa yang karena iman dan berharap pahala. Puasa yang berharap pahala maksudnya adalah, kan hadisnya begitu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, diampuni dosanya telah akan datang. Puasanya tidak ihtisaban, tidak berharap pahala. Para ulama menjelaskan makna dari ihtisaban, an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi ats-tsawab. Fala yastatilu li ayyami wa la yastathqilu as-siyam. Dia berpuasa karena menginginkan pahala yang banyak dari puasanya. Maka tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang hari-harinya. Berpuasa yang benar-benar puasa. Gak bisa kita di zaman HP, media sosial, puasa-puasa masih melihat yang haram, mendengar yang haram. Gak bisa itu kita lepas kecuali petunjuk dari Allah. Puasa yang benar-benar menegakkan 3 jenis kesabaran. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar atas takdir yang buruk. Tidak bisa puasa kecuali dengan benar-benar petunjuk dari Allah. Kebalikannya, begitu juga meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat juga tidak bisa kecuali dengan petunjuk dari Allah. Terutama kita mau masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada petunjukku kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sering-sering bersandar qalbu kepada Allah. Saya ingin merasakan lezatnya berdoa, Ustaz.
menangis karena Allah, menghamba di malam hari hanya kepada Allah, bangun malam hanya karena Allah. Itu semua taufiqi illa billah. Saya ingin memaafkan orang, Ustaz. Saya ingin menyambung hubungan rahim lagi dengan kerabat-kerabat saya. Bapak, ibu, kakek, nenek, anak-anak, cucu misalkan. Saudara, saudari. Itu rahim semuanya. Ponakan, paman, bibi. Kemudian paman, bibi. Rahim semua. Tapi ada saja penghalang. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada petunjukku kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa yang ingin sukses ibadahnya dalam bulan Ramadan, sukses menjauhi maksiat dalam bulan Ramadan, yakini baik-baik. Wa ma taufiqi illa billah. Bersandar hanya kepada Allah. Sedang ada orang sehat walafiat, pas malam-malam ganjil pasti sibuk. 10 malam terakhir, malam-malam ganjil pasti sibuk. Ini wa ma taufiqi illa billah. Ada orang punya harta, hendak berumrah Ramadan, adanya kesibukan. Entah audit kantor lah, entah inilah, entah ini. Itu kalau seandainya pekerjaannya pekerjaan yang bermanfaat. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa, maka yakini baik-baik. Itu tanda Allah berpaling dari hamba tersebut. Inna min alamati i'radillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'. Saif al-Yamani rahimahullah berkata, sesungguhnya tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hati-hati dalam bulan Ramadan, zaman fadil, zaman mulia. Tidak ada yang menyia-nyiakan zaman ini kecuali orang yang mahrum dari taufik, kecuali orang-orang yang terlarang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz agar dapat taufik? Berdoalah. Berdoa dengan lisan, bersandar dengan qalbu. Tidak bisa nih saya mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat kecuali qalbu harus benar-benar condong hanya kepada Allah. Niatnya hanya karena Allah. Pahalanya hanya ingin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada petunjuk bagiku kecuali hanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bersandar, saya kuat, ada biaya, ada kolega. Itu yang saya komentari. Menjak Covid, orang senantiasa bersandar dengan kolega, bersandar dengan orang yang di atas, lupa bahwa di atas seluruh manusia ada Allah Jalla fi'ala. Apa yang dimiliki oleh manusia, fa khazainuhu biyadillah, maka semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita dapat apa yang kita inginkan dari manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas undangannya untuk bisa tarawih bersama dan juga bisa kajian nasihat Ramadan sebentar saja karena sudah 9:30. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.